Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran listrik dan magnet yang terintegrasi Al-Quran. Bersama saya Nurul Fadilah Bahar, yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Teman-teman, tahu tidak apa yang sedang saya pegang ini? Ini merupakan bohlam. Teman-teman, tahu tidak siapa sih penemu bohlam ini? Jadi, penemu bohlam ini adalah Thomas Alva Edison. Jadi, jauh sebelum Thomas Alva Edison menemukan bohlam ini, di dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan terkait listrik statis. Nah, ini bisa kita buka pada Quran Surah An-Nur. Nah, salah satu fenomena kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada peristiwa petir. Nah, pasti teman-teman sudah pernah menyaksikan terkait fenomena petir. Nah, silahkan simak video berikut ini. Apakah kalian pernah mendengar suara petir? Dan apakah kalian pernah kagum dengan bentuk awan yang ada di atas langit? Ternyata awan dan petir saling berhubungan loh. Itu karena adanya angin. Maka kristal-kristal es tadi saling bergesekan serta bertabrakan. Nah, ketika tabrakan dan gesekan terjadi, akan ada proses perpindahan muatan-muatan listrik yang ada dalam kristal es tersebut. Sehingga kristal es tadi tidak netral lagi, melainkan bisa bermuatan listrik positif ataupun negatif. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari penemuan listrik statis. Silakan simak video berikut ini. Listrik ditemukan pertama kali oleh Thales, seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia pertama kali mengetahui listrik karena mengamati batu ember yang digosokkan ke kain wol akan menarik benda ringan di dekatnya. Jadi, kejadian tersebut adalah contoh listrik statis. Namun, saat itu dia belum mengetahui peristiwa apa itu dan kenapa bisa demikian. Inilah yang menjadi awal pemikiran penemuan listrik. Tahun 1700-an, penelitian fenomena batu ember ini dilanjutkan pada tahun 1733. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama William Gilbert, yang akhirnya berhasil menemukan listrik. Penelitian itu menemukan fenomena yang disebut elektrik yang diambil dari bahasa Yunani, elektron yang berarti batu ember. Halo adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi listrik statis. Namun sebelum kita memasuki materi intinya, kita diharapkan mampu mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, di mana kita diharapkan mampu menganalisis konsep muatan listrik, gaya kolom, kuat medan listrik, dan kapasitor. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas konsep muatan listrik. Tapi sebelumnya itu, apa sih itu konsep muatan listrik? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak berikut ini. Kita harus ingat struktur atom terlebih dahulu. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dari reaksi kimia, yang dimana atom bersifat netral. Secara elektrisitas, atom tersusun atas inti pusat yang bermuatan positif atau proton, netral atau neutron, dan dikelilingi satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lainnya. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan muatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sebaliknya, dikatakan bermuatan negatif apabila elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan atau jumlah muatannya sama dikatakan netral.
teman-teman, sudah paham kan apa itu muatan listrik statis? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih itu listrik statis. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah balon. Ketika balon ini digosokkan ke sebuah kain, maka akan terjadi reaksi pada potongan-potongan kertas ini, adanya gaya tarik ke sebuah balon. Ini adalah salah satu contoh peristiwa listrik statis. Apa sih itu listrik statis? Nah, sebelum ke sana, kita akan bahas dulu konsep dasar listrik statis. Karena berbicara mengenai listrik statis, tentu tidak akan lepas dari muatan listrik.